Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak kelas 4A, karena keadaan masih belum bisa memungkinkan kita untuk melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah, jadi sementara waktu kalian bisa belajar di rumah. Untuk menunjang pembelajaran kalian di rumah, hari ini saya akan membahas sedikit tentang tema 9, yaitu Kayanya Negeriku, subtema 1, kekayaan sumber energi yang ada di Indonesia. Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak sumber energi, baik itu sumber energi migas maupun non-migas. Sumber-sumber energi tersebut tersebar di seluruh pulau yang ada di Indonesia. Semuanya harus dimanfaatkan secara bijak demi kesejahteraan penduduk. Pengertian sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Secara umum, jenis sumber energi ada dua, yaitu sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui merupakan sumber energi yang tidak akan habis meskipun kita gunakan secara terus-menerus. Contohnya, air, matahari, dan angin. Adapun jika habis, mudah untuk mendapatkannya kembali, seperti hewan dan tumbuhan. Karena hewan dan tumbuhan bisa diperbarui, yaitu dengan cara dikembangbiakkan. Sumber energi yang kedua, yaitu sumber energi yang tidak dapat diperbarui, merupakan sumber energi yang mudah habis. Jika habis, sulit untuk mendapatkannya kembali, karena membutuhkan waktu yang sangat lama, seperti minyak bumi, batu bara, gas alam, dan hasil tambang lainnya. Ambil contoh minyak bumi. Minyak bumi berasal dari fosil yang terpendam di dalam tanah selama jutaan tahun. Jadi untuk mendapatkannya lagi, kita membutuhkan waktu jutaan tahun yang akan datang. Padahal kita tidak mampu hidup selama jutaan tahun yang akan datang. Itulah jenis-jenis sumber energi. Kita pun seharusnya makin tahu dan makin bijak memanfaatkan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Hemat energi, hemat biaya. Maksudnya, apabila kita mampu menghemat energi, maka biaya yang kita keluarkan juga akan semakin sedikit. Berarti kita sudah melakukan penghematan biaya. Hemat energi adalah menggunakan energi yang ada dengan seperlunya saja. Berarti energi itu kita gunakan sesuai kebutuhan kita, tidak secara berlebihan. Contoh energi yang perlu kita hemat penggunaannya adalah listrik. Karena listrik adalah sumber energi yang tidak dapat diperbarui dan yang paling sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan listrik juga memakan biaya yang sangat tinggi. Kita harus membayar biaya pemasangan listrik dan juga biaya penggunaan setiap bulannya. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menghemat listrik. Di antaranya, tidak menyalakan lampu pada siang hari. Karena siang sudah terang, jadi kita tidak perlu menyalakan lampu. Yang kedua, lampu dinyalakan maksimal 10 jam per hari. Dan yang ketiga, mematikan peralatan elektronik jika tidak digunakan, seperti mematikan kipas jika tidak digunakan, mematikan TV jika tidak ditonton, dan lain sebagainya. Sumber energi yang ada di Indonesia yang sangat menyangkut kehidupan banyak orang. Untuk itu, kita harus menghematnya, kita harus menjaganya, dan kita harus mengelolanya. Sumber energi yang ada di Indonesia yang menyangkut kepentingan orang banyak dikelola oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, seperti minyak bumi, batu bara, gas alam, dan air. Setiap warga negara juga mempunyai kewajiban untuk memanfaatkan dengan bijak dan hemat. Itu berkaitan dengan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Masih ingatkah kalian tentang hak dan kewajiban? Hak adalah segala sesuatu yang semestinya kita dapatkan. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan atau kita lakukan. Jadi intinya kalau hak itu kita menerima, kita mendapatkan. Kalau kewajiban kita melakukan, kita bertindak atau kita mengerjakan sesuatu. Kita mempunyai kewajiban terhadap sumber energi. Yang pertama, kita menghemat energi dengan menggunakan seperlunya. Kedua, memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan, seperti sepeda. Apabila kita jarak dekat, kita bisa menggunakan sepeda pancal. Karena apa? Sepeda pancal adalah ramah lingkungan, tidak menyebabkan polusi udara.
Yang ketiga, menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber energi. Keempat, melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber air. Masih ingatkah kalian tentang reboisasi? Reboisasi adalah penanaman hutan kembali. Jadi hutan-hutan yang sudah gundul, yang sudah rusak, ditanami kembali agar tetap bisa lestari. Dan yang kelima, yaitu menggunakan energi alternatif, yaitu energi pengganti yang berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui, seperti air, matahari, angin, dan sumber bahan bakar bio. Hak memanfaatkan sumber energi. Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk menggunakan energi agar dapat menunjang kegiatannya sehari-hari. Untuk hal tertentu, setiap orang berhak mengelola energi, namun tidak boleh melanggar undang-undang ataupun merugikan orang lain, bahkan mencemari lingkungan. Jika hak dan kewajiban tersebut dapat kita jalankan dengan baik, maka manfaat sumber energi pun dapat kita manfaatkan dengan baik, dapat kita rasakan dengan baik. Jadi kita harus melakukan kewajiban kita dulu, sehingga kita akan mendapatkan hak kita. Karena kewajiban dan hak itu dilakukan secara seimbang dan beriringan. Selanjutnya, manusia dan lingkungan. Lingkungan itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Lingkungan mempunyai kemampuan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Hidup yang selaras dengan alam dapat dimulai dari diri kita sendiri, seperti membiasakan hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ekonomi masyarakat yang tergantung pada sumber daya alam. Yang pertama, masyarakat daerah pantai. Kegiatan ekonomi utama masyarakat di sekitar pantai adalah nelayan. Namun, karena pemandangan di pantai itu sangat indah, maka berkembanglah sektor pariwisata. Kompleks pertokoan, penginapan, jasa pemandu wisata, dan penyewaan alat-alat menyelam menjadi usaha ekonomi baru masyarakat yang ada di pesisir pantai. Yang kedua adalah masyarakat daerah laut. Potensi perikanan laut Indonesia sangatlah besar. Laut Indonesia banyak potensinya. Kita bisa memanfaatkan berbagai hasil laut seperti ikan, mutiara, kepiting, udang, teripang, dan juga rumput laut. Yang ketiga, masyarakat daerah sungai. Sungai digunakan sebagai sumber pengairan bagi pertanian. Sungai juga menjadi jalur transportasi bagi masyarakat. Ada salah satu kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sungai, yaitu dengan cara mendirikan pasar terapung. Pasar itu dilakukan di atas perahu yang ada di laut, jadi yang ada di sungai. Jadi orang melakukan jual beli di atas perahu. Yang keempat adalah masyarakat dataran tinggi. Daerah dataran tinggi baik untuk menanam sayur-sayuran dan buah-buahan karena udaranya yang sejuk, sehingga tanaman yang ada di sana akan terasa segar dan mudah segar, tidak akan layu. Selain itu, karena udaranya yang sejuk dan segar, dataran tinggi juga dapat digunakan sebagai tempat wisata. Yang kelima, masyarakat dataran rendah. Dataran rendah dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, lahan industri, peternakan, dan juga perumahan. Untuk menambah pemahaman kalian bisa mengerjakan soal berikut. Yang pertama, bagaimana cara kita memanfaatkan sumber energi? Soal kedua, sebutkan 3 sumber energi yang dapat diperbarui. Soal ketiga, sebutkan 3 sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Soal yang keempat, jelaskan maksud dari pernyataan hemat energi, hemat biaya. Soal yang kelima, sebutkan 3 cara menghemat energi. Soal keenam, jelaskan pengertian dari hak. Soal ketujuh, jelaskan pengertian dari kewajiban. Soal kedelapan, sebutkan 3 kewajiban kita terhadap sumber energi. Soal kesembilan, sebutkan 3 kegiatan ekonomi masyarakat dataran rendah. Dan soal yang ke-10 sekaligus terakhir, mengapa sungai disebut sebagai jalur transportasi masyarakat?
Kalian bisa tulis soalnya di buku tema, kemudian kalian kerjakan di buku, kalian foto, kirimkan ke saya lewat Japri. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian dan dapat membantu kalian dalam proses belajar di rumah. Selamat mengerjakan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.